Assalamualaikum, balik lagi di channel aku. Kali ini kita mau masukin untuk tabungan dan budgeting, sinking fund ya. Oke, kita langsung aja. Jadi tuh aku membagi beberapa tabunganku dan sinking fund aku untuk kategori kewajiban dan untuk yang tabungan. Pertama kita isi dulu ya untuk yang tabungan dulu. Kita singkirkan. Oke. Oke, sebentar, aku rapikan dulu. Untuk dana darurat aku masukkan sebesar 250.000. Dana darurat ini aku kumpulkan dan aku sisihkan untuk jaga-jaga ya. Jadi kalau udah ada dana darurat ini insya Allah tidak mengganggu tabungan yang udah ada namanya gitu. Untuk kesehatan masih sama anggarannya 100.000 rupiah. Biasanya kesehatan ini aku belikan untuk vitamin, untuk masker gitu, untuk obat-obatan gitu. Untuk servis kendaraan aku masukkan sebesar 100.000 rupiah. Ini biaya yang harus aku cicil dan masuknya ini masih kewajiban ya. Jadi dana darurat, kesehatan, servis kendaraan, dan yang terakhir ini untuk pajak kendaraan. Untuk pajak kendaraan juga mulai aku isi sebagai kewajiban karena kita itu kalau langsung ngeluarin uang sebesar berapa juta gitu langsung gitu tuh rasanya berat, jadi dicicil aja, ada baiknya setiap bulannya karena kan pajak itu kan setahun sekali ya, dan kalau ganti rangka kan 5 tahun sekali gitu. Ganti rangka maksudnya ganti plat nomor. Oke, terus sebentar, ini juga ada yang aku masukkan sebagai kewajiban juga, itu perpanjangan SIM sebesar 25.000 rupiah. Karena ada suamiku dan aku untuk perpanjangan SIM kan 5 tahun sekali ya, jadi ini bisa dicicil juga, jadi lumayan kalau nanti udah waktunya perpanjangan lagi kita tidak mengambil dari pos-pos yang lain, kan 5 tahun sekali ya. Kelihatannya sih agak lama ya, tapi kalau ternyata kita udah ada dananya duluan jadi lebih enak. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Oh iya, untuk dana pendidikan dan dana pensiun juga dana tabungan anak itu biar aku masukkannya ke reksadana pasar uang ya. Dan untuk tabungan untuk rumah sendiri itu juga aku masukinnya ke emas, tapi aku simpan dulu dalam bentuk emas digital, jadi nanti kalau udah ada dana yang udah mumpuni baru aku tarik uangnya dan aku belikan emas secara fisik gitu. Karena apa? Karena aku menghindari menabung secara banyak tapi nanti jatuhnya si uang itu nilai mata uangnya menurun atau inflasi ya gitu. Oke, sekarang kita beralih ke tabungan sinking fund. Pertama untuk sinking fund modal usaha aku masukkan sebesar 20.000. Iya. Jadi seperti yang kalian tahu aku memiliki usaha sampingan juga membuat ini ya, scrapbook dan scrap frame. Bisa dilihat juga di Instagram aku. Oke, dan ini untuk tabungan anak udah aku masukkan ke reksadana. Ya, itu tadi aku menghindari menurunnya nilai mata uang karena kan itu untuk menabungnya agak jangka panjang ya gitu. Jadi aku masukkan ke reksadana aja. Ini juga untuk kebutuhan konten 20.000. Jadi untuk menabung yang di sini tuh aku kumpulkan sinking fund yang jangka pendek gitulah gitu. Kenapa dana darurat yang nggak aku masukin ke reksadana? Karena itu tadi dana darurat itu kan benar-benar yang jaga-jaga kita ya. Jadi harus mudah dicairkan. Jadi kalau nanti butuh apa-apanya tuh cepat. Sementara kalau untuk aku simpan di reksadana itu membutuhkan waktu sekitar 3-4 hari kerja untuk dicairin gitu. Oke, lanjut lagi untuk iuran makam orang tuaku itu sebesar 20.000 gitu. Jadi sinking fund ini sangat-sangat membantu pelan-pelan gitu loh nabungnya. Jadi kita tidak mesti langsung mengeluarkan uang secara banyak dalam waktu yang bersamaan. Oke, kita move lagi ke binder yang satunya, si binder Shopee andalan ini. Ini dia. Nah, ini dia ada tabungan pensiun juga aku masukkan ke reksadana. Tapi tetap aku buatin aja bindernya, dan kita masukin lagi logam mulia. Nah, logam mulia ini tuh aku juga punya kantong sendiri ya. Tapi kalau langsung aku masukkan ke dalam emas digital karena itu
nanti tergerus uangnya kecampur sama yang emas digital yang untuk yang tabungan rumah itu. Jadi ini aku mau kumpulin dulu untuk sendiri di sini, nanti kalau udah mencapai nominalnya baru aku belikan emas secara fisik digabung dengan emas yang tadi untuk tabungan rumah. Untuk selanjutnya kita ada tabungan kurban, masih sama sebesar 20.000. Kita masukkan lagi. Jadi insya Allah kita pelan-pelan sisihkan untuk tabungan kurban ini gitu. Oh iya, ini mau warnain dulu, lupa. Sebesar 20.000 karena takutnya nanti lupa. Kalau tabungan yang kurban dan tabungan lebaran itu tuh harus langsung ditandain. Nah, untuk tabungan pendidikan anak juga karena aku menabungnya untuk jangka panjang, jadi aku masukin ke reksadana pasar uang. Ini juga tabungan rumah, seperti yang aku jelaskan tadi, aku masukkan ke dalam tabungan emas digital. Haji dan umroh pun sama, masuk ke dalam reksadana. Dan ini untuk tabungan Idul Fitri nanti insya Allah 2023 sebesar 20.000 lagi. Ini uang baru, lucu banget ya, aku baru lihat deh, baru dapat tukeran gitu dari ibuku di bank. Dan ini lucu banget warna-warnanya, dan ukurannya tuh juga kecil kok, seperti uang mainan. Oke, dana lebaran kita isi sebesar 20.000. Karena nggak ada nominal 20.000, jadi aku tulis 10 ribuan dua aja. Kita warnain, karena kalau nggak diwarnain tuh aku suka lupa ada berapa ya yang udah aku tabung untuk yang tabungan lebaran dan tabungan kurban ini, karena kan dia jangka nabungnya cuma setahun gitu. Oke, jadi oh iya, terakhir tuh ada dana liburan. Dana liburan itu sebesar berapa nih? 15.000. Oke, kita masukin lagi dana liburan 15.000. Tuh, lucu banget ya uangnya tuh, kecil gitu, terus warnanya aku suka banget warna si uang 5.000 ini karena dia orange gitu. Oke, mana tadi kita warnain lagi. Jadi udah hampir 6 bulanan ini aku menerapkan menabung secara sinking fund, yaitu kita punya kantong sendiri untuk nama-nama tabungan yang udah kita punya. Jadi seakan-akan tuh memang kalau kita lihat kok saldonya sedikit ya gitu ya, tapi ternyata setelah kita lihat ternyata memang uang kita tuh memencar di berbagai pos gitu. Jadi kalau katanya kan don't put an egg in one basket gitu, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang gitu. Jadi kita benar-benar pisah-pisahkan semuanya. Oke, sudah selesai untuk sinking fund yang aku sudah sinking fund untuk yang aku alokasikan untuk bulan ini. Oh iya, tapi sebentar, ini masih ada, aku kelupaan karena di bulan kemarin itu dana darurat itu sempat terpakai sebesar 150.000 rupiah gitu deh di akhir-akhir bulan gitu. Jadi setelah gajian selanjutnya ini mau aku tambel gitu, jadi ini ada 150.000 untuk masuk ke dana darurat gitu. Jadi sistemnya tuh aku pakai dulu uangnya, terus nanti setelah gajian aku bayar lagi ke sini gitu. Kenapa sih aku mendulukan dana darurat ini? Jadi misalkan ada rezeki berlebih pun juga aku sisihkan untuk dana darurat, karena memang aku sudah mengalaminya sendiri. Untuk keperluan sesuatu yang di saat kita tidak memiliki sesuatu dana, kayak saat kita ada di posisi yang tidak enak gitu, dana darurat ini tuh alhamdulillah sangat membantu. Dan makanya sekarang aku mengingatkan diriku sendiri, jadi ketika ada rezeki berlebih, ada uang tambahan tuh pasti aku selalu sisihkan untuk dana darurat. Bahkan itu hanya sebesar 10.000, 15.000, atau misalkan rezekinya hari itu rezeki tambahan aku dapat 20.000 gitu ya, terus aku masukin untuk dana darurat tuh sebesar 5.000 gitu, dan 15.000-nya baru aku pakai untuk jajan. Oke, nah ini dia masih ada sisa sebesar 20, 2, 4, 6, 8, 10, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini mau aku masukkan ke dalam sinking fund pribadi aku. Itu lucu banget deh tuh. Oke, untuk pertama-tama kita masukkan untuk yang tabungan 2.000. Ini nggak aku masukin semua ya, karena mau aku pakai lagi. Untuk sebesar 2 lembar kita simpan. Oke,
Dan untuk tabungan pribadiku aku masukkan sebesar Rp10.000, dan yang ini sisanya uangnya mau aku pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, itu aja dulu. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih sudah terus menonton videoku. Sampai jumpa, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.